2029, 2030 katanya akan ada krisis ekonomi lagi. Menurut kamu gimana? Menurut gua untuk Amerika sih 2028 sampai 2032. Itu krisis. Ada kemungkinan krisis menurut teori siklus bisnis. Itu dia. Berarti ketika Amerika krisis, Indonesia terdampak dong pastinya. Indonesia Satu dunia bro. pasti terdampak, tapi dampaknya nggak semengerikan itu. Jadi kalau ketimbang krisis yang terjadi di COVID lebih mengerikan itu daripada yang nanti akan datang. Lebih mengerikan tahun 98 jauh. Ya dibandingkan COVID. COVID kan juga parah banget bro. Dibandingkan COVID jauh lebih ngeri ini sih sebenarnya. Yang nanti nih. Iya. Wih. Iya. Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang kemungkinan terjadi apa? Kalau untuk Indonesia harusnya sih dampaknya minimal ya, paling orang-orang cuman protes doang. Tapi kalau di Amerika nih dampaknya akan sangat besar. Iya mas. Orang-orang kelaparan. Yang benar. Ya. Terus? Orang-orang kelaparan, terus mata uang dolar mungkin tidak berharga lagi. Berarti rupiah bisa naik, bisa berkurang tuh ya terhadap US dollar. Ada teori siklus 100 tahun sekali. Gimana tuh? Jadi gini Bro Samuel, lu lihat aja tahun 1929 itu kan krisis kan. Betul, krisis terpanjang sepanjang sejarah tuh. Dan tahun 1920 ada pandemi flu Spanyol. Wah. Mirip kan, betul tahun juga. 2020 ada COVID, tahun 2020. Bro, konspirasi apa ini bro? Mirip gak polanya bisa ditebak. Bisa. 2029, 2030, 2032 mungkin aja. Krisis terjadi lagi ya dari Mungkin, Amerika. Krisis iya. terpanjang sepanjang sejarah akan terjadi lagi ya. Iya bisa aja. Wah dan apa yang kita Dan harus, itu siklus bisnis itu. iya dan apa yang kita harus persiapkan sebagai orang Indonesia sehingga terjadi krisis ekonomi di 2028 sampai 2032 tadi bisa kita minimalisir lah resikonya. Sebenarnya untuk Indonesia paling dampaknya nggak sebesar Amerika ya. Tapi gini, apapun dampaknya pasti kerasa. Betul. Dan kalian harus punya yang namanya dana cadangan. Dana darurat. Iya. Ya. Mau itu cash, mau itu emas, mau itu surat berharga, asalkan jangan deposito aja ya. Deposito kalah lawan inflasi soalnya. Oke. Terus apalagi ya? Pokoknya dana darurat yang di aset safe haven. Oke. Berarti emas, perak itu safe haven ya? Emas, perak, terus apalagi ya? Obligasi, Obligasi, FR, oke. Pokoknya siap-siap ya. US Treasuries juga bisa. Terus buat intinya siapapun kalian yang lagi menonton ini mau kalian kerja sebagai apa? Nyicil ya bro ya. Maksudnya kayak mulai persiapkan untuk 5 tahun lagi kan? Nyicil dana harus punya dana darurat. Iya, maksudnya nyicil ke dana darurat maksudnya. Supaya besar kan dana daruratnya itu kan? Iya. Tapi menurut gua sekarang kan lagi belum